yang kita bicarakan ini anak itu salah apa? Anaknya nggak salah apa-apa. Nah, saya fokus ke anaknya. Pertanyaannya, Daud hidup nggak terus? Bahkan dia menikah dengan Batseba loh. Bahkan saking mantapnya, dia menikah dengan Batseba dan punya anak, dan Tuhan sayang dengan anak itu, Solomon. Nah, sekarang saya balik nanya sama Uni. Kalau kira-kira anak itu hidup, ada nggak nanti namanya Sulaiman atau Solomon itu menjadi raja? Saya kan bukan Tuhan. Apa kaitannya mau Solomon nggak? Berarti memang sengaja Tuhan Anda untuk mendatangkan Solomon menghukum anak yang tidak berdosa ini. Bukan, maksud aku begini. Maksud aku itu, Pak, kalau Anda mempertanyakan kemungkinan yang terjadi, jangan tanya saya, tanya Tuhan. Kenapa? Tuhan yang mengatur segala sesuatunya, Pak. Pertanyaan Anda ini justru membuat Anda berpikir Tuhan memang harus menghabisi anak itu supaya Solomon datang. Ini lebih parah lagi, Pak. Lebih psycho lagi, Pak. nah nanti saya bisa mirroring Uni. Cuman kan intinya sebenarnya begini Uni, sebetulnya Tuhan itu sedang menghukum Daud karena Daud itu seorang raja. Ya, hukuman untuk pezina apa, Pak? Hukuman untuk pezina dirajam sih. Nah, yang dimatikan dan ditulai siapa, Pak? Anaknya. Konsisten nggak Tuhan Bapak? Jadi dia membuat Daud bertobat tuh nih. Bapak tahu nggak? Kalau memang bisa dibuat bertobat, kenapa diberikan hukum untuk menghukum mati orang yang berzina? Ya kasihlah bertobat. Ngapain dibuat di Imamat pasal 10, 40, 20 itu? Daud itu pegang imamat nggak sebagai hukumnya? Pasti pegang. Di Imamat pasal 10, 20 yang berjoni yang harus mati. Kenapa giliran Daud yang adalah nenek moyang Tuhan? Kenapa anaknya yang harus mati? Kenapa bukan Daud? Tapi apakah mungkin dilaksanakan gara-gara segitu? Kenapa? Karena kalian kan nggak mau kan kalau seandainya Daud mati nanti Tuhan kalian nggak punya nenek moyang. Ini nepotisme. Mentang-mentang nenek moyang, dengar dulu. Mentang-mentang nenek moyangnya ini Tuhan. Nanti gua nggak mau lah ngebun-bun nenek moyang gua. Nanti gua nggak bisa lahir di situ. Jadi begini Uni, kalau menurut pendapat aku gini, Tuhan itu sebenarnya sedang menghukum Daud, bukan anaknya. Intinya menurut Bapak itu benar ya, menghukum anak kecil itu untuk menghukum Daud, maka anak kecilnya dihukum. Benar ya? Saya nggak menyatakan benar. Saya menyatakan begini, lebih tepatnya begini Uni. Itu memang udah rencana Tuhan Uni. Saya tahu Pak, di dalam kitab Bapak semuanya kan rencana Tuhan. Masa rencana saya? Emang rencananya Jonathan kan enggak? Itu nggak usah ditegaskan, kita tahu itu. Yang kita maksud di sini, apakah menurut Bapak Tuhan yang benar itu Tuhan yang menghukum orang yang berdosa, tapi dengan cara menghukum yang tidak berdosa untuk menghukum orang tersebut? Apakah begitu caranya? Sedangkan Bapak percaya bahwa Tuhan Bapak tidak mengajarkan membalas kejahatan dengan kejahatan. Ketika dia jadi manusia, orang jahat aja nggak boleh dihukum loh. Tapi giliran Daud yang berzina, anaknya yang nggak salah dihukum loh. Itu kenapa saya katakan psycho. Ketika dia lahir jadi manusia, orang jahat jangan kau lawan. Apabila ditampar pipi kirimu jangan kau lawan, tapi kasih yang kanan. Orang yang jahat yang udah nyata-nyata jahat ke kita nggak boleh lawan. Ampuni. Tapi ketika Daud berjoni, anaknya yang nggak salah apa-apa ditulah selama seminggu sampai mati. Jadi kan intinya gitu. Kalau menurut pendapat saya ini Unia, memang Tuhan sedang menghukum dia dengan berat. Karena ketika anak itu sedang sakit yang dibilang 10 hari, Daud itu kan sedang benar-benar bersedih sekali dan bertobat sama Tuhan, mati-matian dia bertobat, tidak mau ngurusin urusan negaranya. Berarti bisa bertobat? Bisa bertobat? Kenapa? Bisa bertobat berarti? Berarti orang kalau berdosa besar, berzina, bisa bertobat berarti untuk selamat? Bukan untuk selamat, dia kan harus menyesali kesalahannya. Ya bisa bertobat kan Pak berarti? Bisa kalau bertobat. Ketika Adam hanya makan pohon pengetahuan baik dan buruk, Tuhan harus mati menyelamatkan manusia. Ketika Daud ngambil bini orang, dia cukup bertobat kok dengan anaknya menjadi tumbal kemudian. Itu namanya Tuhan yang benar, Pak. Enggak, aku terlalu banyak nggak masuk. Maksudnya aku ilmunya terlalu dangkal Uni. Aku cuma mau bicara soal Daud itu kenapa aja. Saya kasih tahu Bapak karena ini sudah masuk ke ranah moralitas, Pak. Kalau ada orang yang membenarkan moral seperti ini, maka perlu diperiksa ke psikiater. Dengar ya, ketika ada orang mengatakan ada Tuhan, lihat Pak, Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Tuhannya Bani Israel yang digambarkan ketika memerintahkan Abraham untuk menghukum anaknya, mengorbankan anaknya. Jadi nggak tumbal itu? Nggak jadi. Itu Tuhan yang benar Pak, hanya menguji saja.
Karena Tuhan tahu bahwa orang ini akan patuh untuk membuktikan orang ini layak sebagai nabi. Tuhan tidak izinkan loh Pak korbankan anak manusia loh, diganti dengan hewan ternak Pak. Tiba-tiba Tuhan yang sama justru menghukum anak kecil yang tidak bersalah, nggak tahu apa-apa, yang cuman baru berojol dengan penuh dosa dari Adam, sudah ketularan dosa dari Adam, anak hasil perjinahan, belum menikmati makanan enak, belum memilih mana baik mana buruk, nggak tahu apa-apa, cuman taunya oe-oe doang. Ditulah selama seminggu Pak, dibuat sakit selama seminggu Daud untuk menyelamatkan bapaknya yang berzina. Daudnya ikut sakit nggak menurut Uni? Enggak lah, Daudnya cuman Bapak lihat Daud itu nggak lama kemudian dia buka bajunya berkabung, habis itu dia nikah sama Batseba kok. Apa yang dialami Daud? Kesakitnya anaknya Pak, apa yang perlu disakitin Daud? Toh anaknya lahir kemudian, ada Salomon, ada Nathan, ada Absalom kemudian. Anak sejinanya memang dia tersakiti sekali, itu anak Aram kok. Justru dia bangga kemudian karena dia bisa menghasilkan anak dengan istri orang itu, yang dinikahinya itu, yang direstui Tuhan itu, bernama Solomon dan Nathan dan kemudian Absalom. Aneh gak menurut Bapak ini? Bagaimana mungkin Tuhan yang menghukum anak kecil yang tidak berdosa ini, menyelamatkan laki-laki ini, malah menikahi perempuan yang adalah bini orang tadi ini, lalu kemudian melahirkan anak baru yang disukai oleh Tuhan, yang menjadi nenek moyang Tuhan. Makanya saya bilang menurut saya ini psycho Pak. Ya mungkin begini loh nih, aku mau berpikiran begini. Mungkin Tuhan tahu bahwa anak itu di kemudian hari akan menjadi bencana besar. Itu asumsi Bapak. Kalau Bapak punya data silakan tunjukkan. Kalau di dalam agama kami ada data seperti itu Pak. Kalau Bapak tidak punya berarti itu, ini namanya aduh Pak, jangan banyak berasumsi terkait tentang Tuhan seolah-olah Bapak itu adalah Tuhan. Jangan menambahi firman Tuhan. Barang siapa yang menambahi dan mengurangi firman Tuhan, orang itu harus mati loh Pak. Orang itu dihukum ya, Pak. Tahu. Bapak sudah menambah-nambahi firman Tuhan. Tidak ada tertulis dalam kitab Bapak alasannya dia satu-satunya yang menjadi alasan anak itu dibunbun sama Tuhan Anda karena dia adalah anak yang tidak berdaya, lahir dari laki-laki dan perempuan yang berzina. Ya mungkin Tuhan, aku mah berpikirnya mungkin Tuhan tahu apa yang bakal terjadi, jadi lebih baik anak itu Tuhan mati aja. Tuhan tentu Pak, kalau Tuhan yang benar tahu apa yang terjadi. Pertanyaannya, kalau memang Tuhan ingin anak itu mati karena dia tahu apa yang akan dibuat oleh anak itu, kenapa Tuhan mengizinkan Hitler hidup hingga menghabisi nyawa 6 juta orang Yahudi? Ya, aku nggak tahu juga. Mungkin dampaknya lebih parah kali. Nah, seperti ini loh nih. Aku mau 6 juta orang Bani Israel dihabisi oleh Hitler, tapi Tuhan Anda menghidupi dia dan bahkan dia menjadi Kristen. Nah, kebetulan begini. Apa yang Bapak sampaikan asumsi yang sudah tertampar sendiri dengan kenyataan bahwa Hitler yang menghabisi 6 juta orang Yahudi itu dibiarkan hidup oleh Tuhan Anda. Iya, begini. Saya nggak tahu gara-gara doktrin kalian sampai-sampai betul-betul kehilangan moralitas begini. Anak kecil yang nggak salah apa. Pak, ini loh Pak. Kalau kita diskusi santai, karena kalian tidak menunjukkan aspek moralitas yang bobrok, membenarkan anak kecil yang tidak berdosa mati karena kelakuan bapaknya, ini sama kayak kalian melihat anak kecil lagi dibakar hidup-hidup karena bapaknya yang berzina, dan kalian biar ayah Tuhan memang izinkan begitu. Apa bedanya dengan penyembah Baal dan Molok Pak? Pak Jamie, aku nggak ngerti lagi deh doktrin betul-betul menghilangkan moralitas seperti ini. Nauzubillah min dzalik. Astagfirullahaladzim. Enggak, aku lagi membandingin gini loh. Uni, aku bandingkan gini loh. Aku kebetulan baca nih. Tadi kan semenjak gara-gara pohon ara tuh, kan ada cerita pohon ara tuh, kita tadi siang tuh. Pohon ara kenapa? Kebetulan aku baca riwayat mengenai Nabi Musa dan Nabi Khidir. Nah, aku itu melihat persamaannya. Apa alasan anak kecil? Oh beda. Anak kecil itu dibunbun, diberitahukan oleh Nabi Khidir sama Nabi Musa Pak. Karena anak itu nanti ketika besar dia membolongi mengajak mamanya dan bapaknya ke dalam kekafiran. Artinya Nabi Musa diberitahukan kemudian. Artinya kami juga tahu, oh begitu. Nah, anak yang dibunbun ini di dalam 2 Samuel ini, satu-satu alasan dia dibunbun karena dia lahir dari hasil perjinahan Pak. Tidak ada di kitab Bapak dituliskan dia akan berbuat jahat kemudian. Kalau di kami diberitakan Pak. Makanya make sense kemudian. Benar, aku motong yang omongan Uni. Tapi kan nggak semua anak kasih perjinahan dibunbun sama Tuhan. Makanya bingung saya, kenapa giliran anak Daud yang berzina dengan Batseba itu, makanya tadi kan Bapak bilang juga, ya mungkin impactnya buruk loh.
Hitler itu Iya, buruk loh betul. impactnya. Kenapa nggak dibun-bun Tuhan? Kalau memang Bapak berpikir bahwa Tuhan itu membun-bun orang yang akan merusak peradaban, kenapa Tuhan Bapak tidak membun-bun Paus Urbanus yang menyebabkan perang salib? Rencana ilahi berarti unik larinya gitu. Sudah, berarti Anda tidak tahu. Jangan menambahi firman Tuhan. Jangan sok Nggak tahu, jadi nggak Tuhan, tahu, Pak. saya nggak tahu. Jangan Saya mewakili nggak tahu. Tuhan, Pak. Ketika Anda bukannya wakil Tuhan, jangan mewakili Tuhan. Baca saja kitab suci, Pak. Bapak punya magisterium, saya tahu itu. Tapi ketika Bapak menambah-nambahi firman Tuhan, menuliskan sesuatu yang tidak tertulis, Bapak itu sudah melanggar kaidah Bible sendiri. Jangan tambahi firman Tuhan. Jangan dikurangi firman Tuhan. Kak Ina ngantarin nasi. Marah aku Makan sama malam. Iqbal nanti. Makan malam. Iya. Nggak, aku cuman itu aja, ngebahas itu aja. Apa? Aku lagi Bilang Kak mirroring. Iqbal. Aku lagi mirroring sama kisah yang Nabi Khidir sama Nabi Musa itu loh. Ya, Hampir Nabi Khidir mirip. itu ada alasannya, Pak. Nggak ada kemiripan, Pak. Anak kecil itu dibun-bun gara-gara bapaknya yang berbuat dosa. Nabi Khidir itu diizinkan membun-bun karena anak ini akan membawa bapaknya yang baik dan ibunya yang baik menjadi kafir. Ya mungkin anak itu juga seperti itu. Itu Makanya mungkin. Aku nggak mau terima mungkin. asumsi. Kalau asumsi Iya. liar tuh, aduh, kita nggak Iya bisa. sih, asumsi. Memang Asumsi. Bapak Oke. seperti kata Ton tadi, Bapak harus membela keyakinan Bapak yang secara moralitas sudah bobrok, jauh bobrok sekali. Bahkan di dalam Islam sendiri, Pak, kalau ada anak kecil yang dibun-bun sama Tuhan, anak itu fitrahnya suci, dia langsung OTW ke surga tanpa ada. Ketika kita bencana di tsunami Aceh, banyak kan anak kecil yang meninggoy. Iya. Zaman Nuh, anak itu lahir langsung OTW surga. Tapi di agama kalian, anak kecil itu bawa dosanya Adam, belum dibaptis dalam nama Yesus, masuk neraka pula. Kan udah ditebus katanya. Kapan ditebus Yesus? Emang anak itu mengimani Yesus sebagai juru selamat? Ya, maksudnya dosa lahirnya tuh udah ditebus. Ya, kalau Semua. memang semua orang manusia tidak perlu beriman kepada Yesus tapi sudah ditebus, ya udah kita semua masuk surga, Pak, tanpa perlu agamanya apa. Ya kan yang ditebus kan bukannya cuma umat Kristen aja, semua umat manusia. Ya udah, Udah. kalau begitu mau Hindu besok masuk surga Kristen, besok Buddha, penyembah Pak. hantu belau. Ngeri kali, Udah. Pak Jibi. Ya udah, aku turun. Pak, Nah, kalau lu naik kalau lagi masuk saya di mana? fighting, jangan naik, Bapak nanti bonyok. Bapak naik Iya, ketika saya santai tahu. aja, karena Bapak nggak cocok Tahu. untuk itu. Kenapa saya nggak pilih-pilih orang, Pak? Kalau sudah modelnya saya sedang membuka cakrawala berpikir, menyadarkan manusia, saya tidak pandang bulu, Pak. Siapapun, termasuk Papi Gembala. Saya hajar naik Papi Gembala. Oke, siap. Saya cuma ngebandingin itu aja. Bentar udah, lagi ada terserah kuis sih. kita di Komalnya Inspirasi. Jam berapa, Bang Pelopo? Kuis. Bang Pelopo, jam berapa kuis? Kuis apaan lagi? Kuis lah, penonton belum. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Bang. Iya, gimana? Nah, saya udah bilang kalau Bunda Gembala lagi mode destroyer jangan Mode naik. perang. Batosai, Kalau mode lagi perang Batosai. jangan. Mode Batosai. Habis yang sebelumnya ibu yang tadi mancing-mancing, Bang. Mancing-mancing aja, pas banget sama gayanya. Ya salam. Iya, kalau lagi mode soft boleh. Kalau lagi mode perang bahaya. Ya. Ya salam. Kang Yonatan, kumaha ada Bang? Oh, jauh Itu. dari berangkat. Kalau seandainya aku di koma dia tidur, aku dibiarin menginjili sendiri. Ini Ya, kalau intinya Melayu, gitu. kalau Melayu begitu nih, udah dapat sedikit aja, udah tidur nih. Ini males saya kadang-kadang kerja sama Melayu. Lanjut. Jadi gini, kenapa saya memberikan tema ini? Karena menghukum anak kecil yang tidak berdosa demi menyelamatkan orang yang berbuat dosa, dan orang berbuat dosa itu pada akhirnya nyaman dan tidak bertanggung jawab lagi dengan apa yang dilakukan. Bagi saya itu psycho. Coba kalian bayangkan sekarang, Papi Gembala ini, istrinya hamil punya anak, istrinya mencuri. Ayo, kamu mencuri istriku. Iya, Papi Gembala. Yaudah, kita hukum aja anak kita nih, dia yang salah nih. Karena dia, waktu dia di kandungan kamu sedang mencuri nih. Gara-gara dia kamu ngidam mangga orang, kamu curi mangga orang. Hukum nih anaknya. Dibubukin anaknya, dibonyokin selama seminggu. Orang ini, Papi Gembala, akan dipenjara karena psycho. Anak kecil yang nggak tahu apa-apa, cuman ngoek ditulahi selama seminggu menjadi sakit loh. Nah, itu alasan saya mengatakan bahwa Tuhan Pak Jemi psycho. Ya, tapi
kalau dalam kasus Papi Gembala mau ada kuis apa? Tapi dalam Kuis. kasus Biasalah, Uni kan ada rezeki sedikit, ada tas, ada apa, ya itulah mau berbagi sedikit nanti di Rumbang Inspirasi lah ya. Nandar mana nih? Yonatan Nandar. Kalau Tapi kalian nanti- bisa, kalau kalian bisa membantah argumen aku silakan. Apa Uni? Ya udah next time nanti kita ngobrolin lagi Kita mau soal ini. kuis di Komalnya Inspirasi. Jangan close dulu, aku bicara dulu di YouTube. Iya ya. Enggak, yang aku heran juga nih, ada pertanyaan lagi Uni sebelum Uni. Kenapa mesti anak itu yang di Nabi Khidir itu kenapa mesti bunuh anak itu? Kan kalau yang bersalah Kan kalau sampai- sebentar, Nabi aku dulu Musa bentar. Bentar Uni, aku dulu bentar ya. Kalau kedua orang tuanya akhirnya jadi murtad karena anak itu penyebabnya anak itu jadi menyebabkan orang tuanya murtad, yang dihukum kan harusnya orang tuanya. Kenapa lu murtad? Oh, orang tuanya yang menyebabkan anaknya murtad. Sama kayak gitu, anak kecil itu lahir gara-gara bapaknya, yang dihukum bapaknya bukan anaknya. Ini mamanya murtad gara-gara anaknya, ya anaknya yang dihukum. Pak Jaime ini gimana ini? Nah, peristiwa itu terjadi ketika Nabi Musa ditanya oleh Allah, apakah ada yang lebih hebat dari Nabi Musa? Maka Ya. ternyata Nabi Musa diperkenalkan sama Nabi Khidir yang pengetahuannya itu di luar jangkauan Nabi Musa. Karena sebentar, Makanya karena bentar Bentar, dulu, Uni. saya jelasin Iya, iya, dulu biar silakan, nggak dipotong. Nah, Ya, ketika silakan. Nabi Khidir melakukan 3 hal itu, Nabi Musa bertanya, maka Nabi Khidir menjelaskan supaya apa? Supaya Musa ini belajar bahwa ternyata even Nabi Musa adalah nabi, masih ada yang lebih hebat daripada dia dibanding Nabi Musa. Siapa itu? Nabi Khidir, yang orangnya tidak perlu kayak membelah laut dan segala macam. Kenapa? Karena pengetahuan Nabi Khidir itu adalah pengetahuan yang dititip, ya pengetahuan Allah sendiri yang diberikan, namanya nubuatan. Artinya dia tahu. Maka ketika dia bunbun anak itu beruntung. Pertama, anak itu tidak jadi berdosa. Kedua, bapaknya tidak jadi ikut murtad. Seharusnya anak itu bersyukur. Beda di Kristen, kalau anak itu dibunbun, mati masuk neraka karena anak itu belum ditebus atas nama Yesus. Itu perbedaan kita yang sangat krusial. Kami tidak mengenal dosa waris. Upah dosa adalah maut. Di kalian upah dosa adalah maut. Setiap manusia itu dosanya sedikit atau besar tetap mati, metong, masuk neraka, mati rohani. Anak Aku kecil ini itu dulu. malah untung dia dibunbun, akhirnya dia tidak menjadi berdosa. Nah, ini cara Allah mengajarkan kepada Nabi Musa supaya ternyata walaupun Nabi Musa itu punya keahlian banyak, ternyata ada yang jauh lebih hebat lagi, yaitu Nabi Khidir. Nah, di kitab Bapak, anak itu dihukum karena perbuatan dosa bapaknya. Ingat ya, anak kecil itu dibunbun karena dia akan berdosa besarnya. Beda loh ya. Anak kecil itu dibunbun karena dia akan berdosa besarnya. Anak yang di dalam kitab Bapak dibunbun karena dosa bapaknya. Dia tidak tahu apa-apa, tidak akan berbuat jahat dan belum berbuat jahat. Dia yang merasakan kesakitan karena nikmatnya vagina yang dimiliki oleh Betseba, yang dinikmati oleh Daud. Na'udzubillah min zalik, astagfirullahaladzim. Ini sebuah narasi yang sangat-sangat aku nggak. Nabi Daud difitnah begitu mengambil. Nabi Daud alaihissalam yang aku cintai karena Allah dikatakan ngambil bini orang, menikmati kelamin istri orang. Tiba-tiba dia dibebaskan oleh Tuhan karena dia adalah nenek moyang Tuhan dalam kaidah kekristenan. Apa nggak ngeri ini doktrin? Aku boleh nanggapin Uni. Nanggapin ya. Dikit ya. Bapak semakin menanggapi semakin babak belur, aku nggak tanggung jawab. Semakin Bapak bicara semakin aku berikan. Sekali-kali. Saya merasakan berkat Uni. Aduh, nggak mau jadi good guy terus kali-kali jadi bad guy. Aku nanggapin ya. Dari cerita Uni tadi kan kita tahu bahwa si Musa itu, Nabi Musa itu, dia merasa dirinya sudah dekat dengan, karena dia seorang nabi. Dia merasa dirinya punya pengetahuan, merasa dirinya lebih apa ya, lebih tahu mengenai Tuhan. Akhirnya Tuhan menegur dia. Ayo kau Musa, Saya bergurulah jangan sama- menambahkan sesuatu yang tidak ada, Pak. Bukan, coba ulangi. Saya tidak mau menambah. Saya tidak mau. Yang tertulisnya seperti apa? Seperti itu, Pak. Saya sudah jelaskan tadi. Wah, kenapa Pak Jimmy kepental? Uni mau tetap di sini atau gimana? Ada kuis bentar lagi. Berapa Ada menit kuis. lagi, Bang Palopo? Oh iya. Ya saya telepon dulu lah. Nih, Yaudah. ya lanjut dulu nih ya. Oke, saya konklusi dulu nih. Ini udah 2 jam 23 juga. Aku konklusi Ya, ya. dulu nih ya. Teman-teman yang tercinta, Pak Jimmy sudah cukup aja ya. Gini teman-teman ya. Beda sekali dengan kisah Nabi Musa.
Nabi Musa itu diberitahukan alasan Allah menghukum. Bahkan itu untung bagi anak itu, karena anak itu akhirnya tidak jadi berdosa. Nah, sementara teman-teman, dalam kitabnya orang Kristen, anak itu dihukum karena dosa bapaknya. Makanya orang Kristen terbiasakan tidak bertanggung jawab, karena pada akhirnya ketika mereka berdosa, yang dihukum adalah Tuhannya. Padahal dalam kitab mereka tidak mungkin dosa bapak ditanggung, anak dihukum oleh dosa bapak, dan bapak dihukum oleh dosa anak. Itu diingkari oleh Tuhannya sendiri. Itu terjadi dalam kitab Yeskiel, dikatakan begitu. Makanya agak aneh. Makanya kami tidak percaya bahwa itu bukanlah kitab suci menurut kami, tapi itulah fitnahan orang-orang kepada Nabi Daud alaihissalam yang aku cintai karena Allah. Fitnah kepada Nabi Sulaiman alaihissalam yang aku cintai karena Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ampunilah kami karena mendengarkan fitnahan ini terhadap Nabi kami, sehingga kami mengangkat ini terus menerus, membuktikan kepada orang-orang bahwa Islam itu agama yang tidak menghujat Nabi manapun. Astagfirullahaladzim. Baik teman-teman, itu aja mungkin kali ini diskusi kita ya dengan orang-orang Kristen. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, tapi ini narasi yang saya bangun dari dalil kitab suci teman-teman Kristen sendiri. Dan kalau kalian bisa membantah silakan, kalau kalian tidak bisa membantah jangan tambahi firman Tuhan kalian. Ya, saya tidak menerima apa yang tidak ada dalilnya. Mungkin saya close dulu teman-teman ya. Selamat malam buat teman-teman semuanya, sehat selalu. Closing, Ompong. Enggak, aku melanjut. Ini kalau Yaudah, aku pindah ya. Ya, makasih ya nih. Ngeri kan, ngeri banget tadi kan, ngeri nggak menurut lu Ompong? Ngeri. Tuhan membunuh. Ngeri ya banget. Giliran Uza cuman nyenggol tabut Tuhan doang, dibun-bun sama Tuhan langsung. Daud karena nenek moyang Tuhan, Nabi Daud alaihissalam. Makanya yang terjadi sebenarnya apa? Sebenarnya Nabi Daud itu tidak pernah melakukan hal itu. Karena nggak mungkin Nabi Daud itu ada orang yang puasa Daud begitu, makanya dia tidak dibunuh Tuhan. Maka dibuatlah cerita seperti itu sama orang Yahudi ini gitu loh. Ya, makanya ayat Quran mengatakan fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaidihim thumma yaquluna hadza min 'indillah. Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang telah menulis Bible dengan tangan-tangan mereka sendiri, lalu mereka mengatakan ini dari Allah, padahal itu bukan dari Allah. Nauzubillah min dzalik. Baik, astagfirullahaladzim, semoga Allah mengampuni kita karena kita berulang loh menyampaikan fitnahan terhadap Nabi kita ini loh. Aku merasa bersalah kepada Nabi. Ya, biar Oton sadar nggak apa-apa, karena inna amalu biniat, segala sesuatu tergantung niatnya. Niat kita untuk menjabarkan tentang hakikat kebenaran. Aku nggak terima Nabi Daud. Aku tuh semua umat Islam tidak menerima, tetapi kita harus menyampaikan semua yang ada tertulis. Tidak mengapa. Ih, kenapa kok jadi mirip Mel Atok? Haleluya. Kayak Roma Patris alias gue tahu. Iya, Roma Patris nih. Yaudahlah ya. Waalaikumsalam warahmatullahi